Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Saya doakan semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya mau nge-share bagaimana saya bikin bumbu dasar yang selalu saya siapkan di belanja mingguan ya. Jadi setiap food prep itu saya siapkan bumbu dasar supaya nanti 1 minggu ke depan ataupun lebih, kadang lebih loh ya, itu saya udah nggak repot-repot lagi. Jadi di sini saya udah kupas untuk bawang merah dan bawang putih, kemudian jahe, kunyit, serta di situ saya juga udah siapkan cabai ya. Jadi saya mau blender cabai juga jadi bumbu dasar merah. Kemudian saya bikin bawang merah, bawang putih tumis serta bumbu dasar kuning. Dan untuk semua bahan-bahannya tuh kan baru awal saya udah belepotan aja. Untuk semua bahan-bahan ini akan saya potong kecil-kecil supaya mudah aja untuk ngeblendernya. Jadi kerja blendernya nggak terlalu keras ya. Blender juga bisa capek ya, jadi bukan cuman kita aja. Jadi ini mau saya potong-potong dulu, nggak terlalu halus, nggak terlalu kecil, dan kelar cepet banget deh. Pokoknya saya motong-motongnya itu ringkas-ringkas banget. Dan kalau lama-lama nanti durasinya kepanjangan ya teman-teman. Jadi semuanya saya sulap menjadi selesai deh ya. Dan lanjut untuk cabai merah, ini cabai saya gunakan cabai merah keriting. Jadi ini saya mau potong-potong, saya potongnya pakai gunting dan lebih enak ya teman-teman, lebih mudah aja potong pakai gunting kayak gini. Ada yang samaan gak sih sama saya yang potong-potong cabai atau kadang potong-potong sayur pakai gunting? Jadi saya suka kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk bumbu dasar merah ini saya gunakan cabai, kemudian saya tambahkan bawang merah dan bawang putih, serta saya tambahkan terasi. Nah kalau terasi saya gunakan terasi mawar ya teman-teman. Saya itu suka banget sama terasi mawar karena harumnya itu menurut saya menggugah selera gitu ya. Oke lanjut, ini saya mau blender dulu untuk bawang merah dan bawang putih. Jadi yang pertama itu adalah bawang merah dan bawang putih yang akan saya tumis ya. Jadi kalau mau masak pakai bumbu tumis bawang merah bawang putih tinggal cemplang-cemplung aja. Dan untuk blendernya ini saya tambahkan minyak goreng ya teman-teman. Jadi nanti tinggal tumis dan keluar minyaknya aja. Dan ini udah kelar untuk blendernya. Saya juga sulap untuk blendernya, udah kelar aja ya, supaya teman-teman gak bising dengar suara blender dari saya. Dan ini saya mau tambahkan juga minyak goreng sedikit ya. Jadi tadi pas ngeblendernya itu udah ditambahin dengan minyak goreng, pas numisnya saya tambahin lagi juga dengan minyak goreng, tapi sedikit aja ya teman-teman. Dan saya siapin spatula, saya gunakan spatula kayu ya biar lebih gampang aja untuk odak-aduknya. Oke, dan ini langsung masuk ya teman-teman karena minyaknya udah panas. Dan seperti biasa kalau ibu-ibu itu tetap nggak mau rugi ya. Jadi ini blender bakalan saya kasih air supaya bumbu-bumbu yang masih tertinggal di blendernya ini bisa semuanya terpakai ya. Jadi nggak ada yang mubazir. Tapi sebenarnya sih nggak mubazir ya, karena habis ini blendernya mau saya pakai lagi untuk ngeblender bumbu dasar kuning. Tapi dasarnya emak-emak ya seperti ini ya. Saya rasa semua emak-emak di dunia ini itu sama aja ya. Jadi kita itu suka menghemat ya, semuanya mau dihemat supaya cukup aja ya, supaya senang aja sih sebenarnya. Oke, ini dibolak-balik seperti ini ya bunda-bunda. Dan jangan lupa urutannya
Ya kayak gini, yang pertama itu bawang merah bawang putih aja dulu yang kita blender supaya kita nggak repot lagi cuci blender. Jadi nah seperti ini blendernya bisa kita pakai lagi untuk ngeblender bumbu dasar kuning. Nah bumbu dasar kuningnya ini saya gunakan kunyit, kemudian jahe sedikit, kemudian bawang merah dan bawang putih. Dan lagi-lagi saya tambahkan minyak goreng sedikit, dan kali ini saya tambahkan air supaya lebih gampang ya teman-teman. Jadi selain menghemat cucian, cara ini efektif banget buat menghemat waktu ya teman-teman. Jadi saya sambil numis bumbu bawang merah bawang putih itu juga sambil ngeblend bumbu dasar kuningnya. Dan blendernya juga masih pakai blender yang sama ya. Jadi supaya waktunya lebih hemat, tenaga juga lebih hemat ya. Jadi semuanya dihemat, dan ini blenderannya juga udah kelar. Nah kan saya hemat banget ya, hemat waktu dan juga hemat tenaga. Oke, dan untuk tumisan bawang merah bawang putihnya udah kelar. Ini saya pindahkan dulu ke dalam wadah. Tadi saya udah siapin juga wadah kaca, tapi nggak langsung saya masukin karena menunggu dingin terlebih dahulu. Jadi ini saya pakai tempat-tempat seperti ini. Dan lanjut, ini untuk wajannya juga bisa langsung dipakai. Makanya untuk prosesnya itu harus urutannya kayak gini. Jadi dari bawang merah bawang putih, kemudian untuk bumbu kuning, baru yang terakhir kita bikin kita pakai bumbu dasar merah. Jadi kita tetap bisa pakai semua wajan, kemudian blendernya kita pakai barengan kayak gini, nggak harus repot-repot nyuci dulu. Nah jadi skillnya ibu-ibu rumah tangga itu ya kayak gini ya teman-teman. Jadi selain bisa menghemat keuangan, bisa menghemat apa saja yang ada di dapur, kita juga kayak gini. Nah untuk bumbu dasar kuning ini saya tambahkan daun salam 2 lembar dan satu batang serai ya teman-teman, yang udah saya geprek, dan ini saya tumis aja seperti ini, nggak ditambahkan apa-apa lagi. Oke lanjut, sekarang saya gunakan blendernya lagi untuk ngeblender bumbu dasar merah. Nah hemat lagi kan, saya nggak cuci-cuci dulu ya, karena ini saya sengaja tadi untuk kunyitnya nggak terlalu banyak, karena kadang itu suka nempel di blender gitu, rasanya sayang gitu kan kalau blendernya jadi kuning-kuning semua. Oke, seperti biasa saya tambahkan untuk minyak goreng dan juga air. Dan lanjut, ini saya blender lagi, dan blender kali ini juga blender ringkas, blender singkat, dan udah kelar. Dan jangan lupa untuk yang di wajannya itu tetap dibolak-balik ya teman-teman, jangan sampai nggak dibolak-balik, nanti bisa hangus, gagal deh ya. Jadi bukan bumbu dasar kuning tapi jadi bumbu dasar negro. Dan kayak gini ya teman-teman, jadi tetap diaduk-aduk semuanya, walaupun kita emak-emak tetap nggak mau buang waktu. Ini sambil ngaduk sambil masak semua, kita tetap sambil beresin yang ada di meja, jadi nggak berantakan, terus nggak numpuk aja pekerjaan. Oke deh, jadi kayak gini untuk bumbu dasar kuningnya ini kita masak sampai dengan tanak dan nanti keluar minyaknya, karena tadi kan kita pas ngeblendnya itu udah ditambahin minyak. Jadi pokoknya sampai tanak aja supaya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau masak udah nggak repot lagi mau tumis, tinggal dicemplang-cemplung aja. Tapi kalau masih mau ditumis lagi silahkan. Oke, udah kelar, dan ini saya juga pindahkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dingin baru deh kita pindahin ke dalam wadah kaca. Dan lanjut, ini wajannya saya pakai lagi buat numis sambal. Ini sambal bumbu dasar merah. Sambal juga sih, karena bumbu dasar merah ini biasanya buat bikin sambal, kemudian buat bikin asam pedas ikan, mau ngerendang juga boleh, tinggal ditambah-tambahin aja sama bumbu-bumbu tambahan ya, seperti
ketumbar bubuk, lada bubuk, dan teman-temannya yang lain. Kayaknya teman-teman udah lebih mahir ya. Dan untuk bumbu dasar merah itu saya pakaiin daun salam 2 lembar ya teman-teman. Dan alhamdulillah daun salam saya nggak beli, untuk serai saya juga nggak beli karena ada di sekitaran halaman rumah. Dan untuk tumis-tumis ini saya percepat seperti ini ya teman-teman, dan sampai dengan minyaknya keluar kayak gini dan boleh dimatiin. Lanjut, ini mau saya pindahin juga ke dalam wadah seperti ini, menunggu sampai dengan dingin. Dan ini udah dingin, ini mau saya pindahkan ke dalam wadah kaca seperti ini. Jadi wadah kacanya ini yang tinggi itu memang dulu saya beli selai ya teman-teman, tentu tahu dong ya, ini wadahnya udah familiar banget. Itu wadah selai yang saya cuci dan saya pakai. Dan kalau yang agak rendah sih memang wadah yang saya beli di Mister DIY, memang saya peruntukkan buat simpan perbumbuan. Nah ini saya pakai 3 wadah aja ya ternyata, padahal saya udah siapin 4 wadah karena tadinya khawatir nggak cukup, tapi ini ternyata dicukup-cukupkan, cukup aja sih ya, alhamdulillah. Jadi ini pakai 3 wadah aja, dan alhamdulillah muat semua. Dan teman-teman, saya pernah dulu pakai itu wadah plastik, tapi walaupun udah disimpan di kulkas, kalau disimpan dalam waktu yang lama ternyata itu nggak tahan. Lebih kalau pakai wadah yang kaca ini dia lebih tahan lama ya teman-teman. Dan ini sambil saya tuang-tuangin bumbunya ke dalam wadah ini, saya juga sekalian mau pamit karena ini udah ada di akhir video juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai dengan detik ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan motivasi buat nyiapin apa yang harus disiapin ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.